Dunia gelap peredaran narkoboy. Ada satu nama yang sudah jadi legenda hidup. Ya, Freddy Pratama. Nama ini bukan sekedar isu, bukan sekedar gosip. Dia adalah sosok nyata yang sampai sekarang masih buron. Jadi target nomor 1 polisi Indonesia. Bahkan jadi buronan internasional gitu. Cerita Freddy bukan sekedar kriminal kecil. Ini tentang seorang anak kampung dari Lampung yang menjelma jadi bos narkoboy terbesar se-Asia Tenggara. Dengan aset triliunan rupiah, jaringan internasional dan gaya operasi super licin. Dari buronan tanpa wajah jadi Escobarnya Indonesia. Freddy lahir di Lampung Timur. Dari luar kehidupannya nggak jauh beda sama anak daerah pada umumnya. Tapi di balik layar, Freddy membangun kerajaan bisnisnya yang sangat-sangat gelap. Tahun 2014 namanya pertama kali disebut aparat. Saat itu polisi nangkap kurir narkoboy dan dari interogasi muncul nama Freddy. Polisi pun kaget karena hampir semua kurir cerita hal yang sama. Ada bos besar yang ngatur jalur narkoboy lintas negara dan namanya adalah Freddy Pratama. Nah, masalahnya apa coba? Polisi itu nggak punya foto yang jelas. Identitas Freddy samar banget kayak hantu. Paspor asli nggak bisa dilacak. Dia udah lihai banget nutupin jejak sejak awal. Buat aparat ini bikin frustasi. Bayangin aja bro, lo tahu ada pemain besar tapi lo nggak punya wajahnya, nggak tahu rumahnya, bahkan nggak tahu gimana cara ngejar dia. Lama-lama semakin banyak kurir yang ketangkap. Dari Sumatera, Jawa, sampai Kalimantan, kasus narkoboy bermunculan. Awalnya ya semua terlihat kayak kasus-kasus biasa aja. Ada yang ketangkap bawa sabu-sabu 2 kilo di terminal. Ada yang ditangkap nyelundupin ekstasi dari Malai lewat pelabuhan tikus. Dan ada gudang kecil di perkampungan yang isinya ya obat-obatan lah ya. Tapi makin lama polisi sadar semua punya pola yang sama. Bonusnya sama, cara bungkus paket, cara tempel barang, jalur pengiriman itu pasti lewat laut. Rekeningnya pun sama, duit hasil jualan selalu mampir ke nama-nama tertentu. Satu persatu puzzle mulai terbentuk. Polisi sabar, mereka nggak buru-buru nuduh. Mereka kumpulin potongan data kayak nyusun Lego. Dan makin lama gambaran besar makin jelas. Ada satu orang di balik semua ini. Dan itu bukan orang sembarangan. Itu adalah Freddy Pratama. Nah bro, inilah senjata pamungkas aparat. Ngikutin duit. Kalau barang bisa hilang, orang bisa kabur, tapi duit nggak bisa bohong. PPATK turun tangan, nyisir semua transaksi mencurigakan. Hasilnya bikin merinding nih. Dari 2013 sampai 2023, total perputaran uang jaringan Freddy itu tembus 51 triliun rupiah. Duit itu ngalir ke banyak bisnis legal buat menyamarkan asal-usul. Cafe hits, bar malam, rental mobil, toko ponsel, sampai properti gitu. Akunnya pun bukan cuma atas nama Freddy, tapi keluarga, saudara, bahkan teman dekatnya ikut dipakai buat cuci uang. Bayangin aja coba, 51 triliun itu bukan duit sembarangan. Itu duit yang bisa bikin dia setara konglomerat. Tapi semua berasal dari narkoboy. Dan makin digali, makin jelas Freddy udah bukan pemain lokal, dia main di level internasional. Freddy juga bukan sekedar orang sembarangan dalam hal communication. Dia tahu banget aparat bisa nyedap WA atau SMS. Makanya dia pilih cara lain. BBM Enterprise, Streamer, atau Wire. Aplikasi ini jarang dipakai orang biasa, tapi terenskripsi parah. Hampir mustahil disadap. Dengan ini, Freddy bisa ngatur ratusan orang dari jauh tanpa pernah ketahuan wujudnya gitu. Tapi kelemahan terbesar Freddy adalah anak buahnya. Beberapa kurir masih pakai komunikasi standar, masih teledor, dan dari sinilah polisi dapat celah. Percakapan kecil, kode kecil, semua digabung, akhirnya ngebongkar pola besar. Setelah bertahun-tahun nyusun puzzle, polisi akhirnya punya bukti kuat. Tahun 2023, Polri luncurin operasi besar dengan nama Sandi Escobar Indonesia. Hasilnya gokil bro. 884 tersangka ditangkap di seluruh Indonesia. 10,2 ton sabu-sabu berhasil diamankan. 116.000 butir ekstasi disita. Dan 10,5 triliun aset disita. Mobil mewah, rumah elit, rekening bank, sampai bisnis legal. Setiap pengakuan tersangka, setiap barang bukti, semua ujungnya nunjuk ke satu nama, ya Freddy Pratama. Dengan bukti segede gunung, Polri nggak main-main. Juni 2023, Polri resmi minta Interpol buat keluarin red notice. Artinya apa? Freddy sekarang bukan cuma musuh Indonesia, dia musuh dunia. Semua negara anggota Interpol bisa ikut ngejar dia. Lokasi terakhir Freddy diyakini di Thailand, tapi dia licin banget. Dia pakai alias, dokumen palsu, pindah-pindah negara. Kadang di Thailand, kadang Malaysia, Kamboja, bahkan Myanmar. Dia benar-benar kayak bayangan, selalu ada jejak, tapi nggak pernah bisa ditangkap. Freddy bukan bos kaleng-kaleng. Jaringannya tertata rapi kayak
perusahaan besar. Ada divisi pengiriman barang, ada bagian pencucian uang, ada orang yang jagain gudang, dan ada kurir di lapangan. Ada bisnis legal buat nutupin jejak juga sih. Freddy sendiri jarang muncul, dia cukup kasih perintah bawahannya yang jalan. Makanya meskipun banyak orang ditangkap, Freddy tetap aman di atas. Biar gampang lo ingat nih, angka yang bikin kasus ini jadi legenda: 10,2 ton sabu-sabu, 116.000 ekstasi, 884 tersangka, 10,5 triliun aset disita, dan 51 triliun perputaran uang dari 2013 sampai 2023. 10 tahun doang anjay. Angka-angka ini bikin Freddy layak dijuluki Escobar dari Asia Tenggara. Dan sampai detik ini, Freddy masih buron. Polisi yakin dia masih udah sembunyi di Thailand atau negara sekitar. Red Notice udah keluar, kerjasama internasional udah jalan, tapi dia masih lolos. Itulah kenapa dia sebut hantu, karena jejaknya jelas, tapi wujudnya nggak pernah bisa ditangkap gitu. Dan inilah kisah nyatanya Freddy Pratama, anak Lampung yang jadi bandar narkoboy terbesar dari Indonesia. Dengan jaringan internasional, aset triliunan, dan perputaran uang 51 triliun rupiah. Jaringannya terbongkar lewat kombinasi penangkapan kurir, analisis transaksi keuangan, penyadapan komunikasi, dan operasi gabungan internasional. Gila, IQ-nya tinggi banget nih si Freddy. Tapi sampai sekarang, satu pertanyaan besar masih tergantung, kapan sang hantu ini akhirnya benar-benar ditangkap? Karena selama Freddy masih bebas, bayangan peredaran narkoba itu masih ada, dan perang melawan narkoboy belum benar-benar selesai. Nah, gimana menurut kalian nih guys?